adanya telepon. Mas Ananda kayaknya perlu bikin statement deh gitu-gitu. Bilang lah. Nah terus nggak lama orangnya panik juga, ini panas banget mas Ananda nggak mau bikin ini. Terus gue dalam hati gue masih denial kayak ngapain gue minta maaf gitu. Lo bilang lo anak bola tapi lo nggak ngerti masyarakat Indonesia gitu. Jadi ya lo terima aja. Gila deh. Opening kita, podcast apa nih? Podcast di kamar dong. Dan kali ini di kamar nih. Kita lagi ada kedatangan tamu spesial yang sudah ditunggu-tunggu Yoi, gua udah oleh obat para pengen Jersian. ngobrol nih. Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri kita masing-masing dulu. Oke, halo. Halo guys, gue Jejo. Gua Rere. Gue Jordan. Dan di sini- Gua Hernanda. Anjay. Dan kita lagi ada di Podcast podcast di di kamar. Ini jersey apa sih? Jersey orang kaya ya? Iya. Bro. Kok orang kaya harus beda gitu Off-white sama jersinya? Nike. Tunggu, jersey paling mahal lu berapa? Jersey ini sekarang gue pakai Off-White sama Nike. Gue actually saking sukanya sama ini, gue beli yang warna hijaunya juga. Oh, itu kalau sama Nike. Ini Nike. Oh, Nike-nya kan agak beda gitu soalnya gue pikir tuh Nike-Nike yang off-white gitu loh. Nah ini Nike Off-White. Nike off-white kan? Nike Off-White. Beda kan Tapi yang ya? paling gue suka ininya. Oh, keren Iya, banget iya, lagi. iya. Anjir. Ininya bener gue. Gua Ini berapa jatuh ya? harga ini? Berapa Ji? Enggak, ini kalau nggak salah gue orangnya benar-benar pilih-pilih ya. Jadi yang di Jepang gue beli 2,8 juta. Oke. Di Indonesia actually kayak sekitar 3 jutaan. Ini Yang 3 Indonesia juta. Ada di Yang- Invincible kok. Oh, nggak semahal itu ya? Yang Oh, nggak Indonesia semahal itu ya? Enggak lah. Gue pikir kayak puluhan gitu loh. Karena Enggak. jersey asli kayak gini juga kan sejutaan juga Sejutaan. kan. Iya, ya ini maksudnya emang jersey lifestyle doang. Iya, jersey lu paling mahal berapa kok? Jersey yang gue punya paling mahal itu harganya 6 juta. Itu gue nanti kasih lihat. Itu Ronaldo di Inter Milan yang nomornya 10. Di Inter Milan Angkanya masih putih ya? Atau Masih- kuning? masih enggak putih. Dan gitu Putih dia ya? ada alur-alur dia kecil-kecil gitu. Jujur sebenarnya kalau gue pakai jelek banget. Oh, yang Jadi itu. Ronaldo-nya 10 Keren. gitu. Iya, iya, Dan iya, menurut iya. gue Keren. itu masa-masanya gue ngeliatin Ronaldo. Dan kalau dibilang pemain terbaik yang paling hebat, gue bilang Ronaldo. Ronaldo Iya, puncak. iya. Coba Cara- Il Phenomenon. Iya, cara dia ngegocek kayak Betul, gimana, betul. gue bilang Si ada satu quote saya Jose Mourinho ya. Jadi prime Ronaldo botak. Iya. Itu kalau dia nggak cedera di Inter Milan, dia nomor 1 dunia. Dunia. Terus tuh, berkali-kali. Cuman dia gara-gara cedera lutut. Iya, iya. di Inter Milan. Gara-gara dia Iya. sendiri. Iya. Cara Kalau- mainnya kan bikin dia cedera. Bukan, karena dia main di Inter. Di Harusnya Inter di emang, Milan. iya harusnya di Milan. Tapi pas di Milan Nembus dari jersey ya? tadi dia udah bilang. Kaget gue. Ini baru jersey. Gue pikir luntur. Ini jersey paling mahal. Ini jersey paling mahal. Jersey Jejo Off-White. Enggak ada. Enggak ada. Ini karena pakai komitmen bayarnya. Iya. Tapi sebelum itu gue mau ngeliat dari segi lu punya jersey, sumpah keren banget. Gue actually Ini. nggak pernah ngeliat jersey yang kayak Yang gini ini deh. ya? Ini Yang ini. Liverpool, tapi yang mana boleh lu kasih Ini tahu sih? Ar? Liverpool kalau nggak salah ya, gue kalau nggak salah ingat tahun 2021 2020 Oh, 2021. 2020 strikernya lagi siapa tuh? Yang Strikernya ini bentar. Ini masih Mane, masih Salah, Masih Mane, Salah. Bukan Michael Owen. Ini telat banget. Ini mungkin habis selesai PS2 udah nggak nonton bola lagi lu ya. Kalau nonton bola sih gua. Main dong. Soalnya ini nonton, kayaknya 2001 2022 deh, gue lupa. Pokoknya sekitar. Pokoknya lagi zaman Mane, Salah, Nike Firmino. awal. Iya, iya. Tapi ini bagus ya. Bagus. Bagus. Tadi Logo ada Nike-nya yang, beda lagi. ada yang komenin gue. Apa? Mas, ini kayak jersey McD. Oh benar juga. Gue lagi Iya. surprise gitu. Nggak, gue ngasih tahu itu. Sama kayak timnya juga sih fast food. Ya. Re, itu bisa keren karena Hernanda yang pakai. Kalau Benar. kita yang pakai, Kurang ya? ini masih dia masih Kurang bisa bisa. deh. Kita berdua pakai. Pegang Gue tadinya McDonald. maunya pakai jersey gue yang Tapi bilang kata-kata backup. Jejo valid menurut gue. Yang mana? Itu yang tadi Eran yang pakai. Nah, tapi boleh dong kita Nggak segitu, ngomongin ya. dulu dong sebelum ini drama terjadi. Iya, whatever. iya, Kita mau iya. tahu dulu dong. Sebenarnya tuh inspirasi atau journey lu waktu lu bisa berkolaborasi ini kan maksudnya gue juga salah satu jadi yang Iya. kontribut nge-stylingin lu punya gaya Oh iya juga. benar. Cuma makanya gue penasaran banget storyline-nya gimana. Walaupun mungkin ini udah ada kedengaran di mana-mana, Iya, iya. cuman gue pengen denger dari sisi pandang lu. Awalnya tuh kayak gimana sih secara baik-baiknya? Awalnya cuman ini sih kayak bulan November ya. Telepon gue. Oke. Terus kayak gue nggak kenal. Oh, gue sama kira sekali udah lu pernah nggak project kenal. bareng gitu. Nggak kenal sama sekali. Terus tiba-tiba dia kenalan. Bro, ini gue segala macam. Gue ada project nih gitu kan. Terus kayaknya kita perlu ketemu gitu. Terus gue tanya kan langsung aja gitu. Project apaan? Ya ini berhubungan sama timnas lah gitu. Be.
Jadi ya gue pengen lo yang desain. Udah langsung tuh. Mantap on point dong. gitu langsung. Gue gak mikir panjang, gue langsung iyain. Tugas Karena ini negara, bro. Iya, dia gitu kan. Tugas negara. Jersey timnas gila, Jersey kita timnas, anak iya. bola. Kapan Kapan lagi? lagi? Biasanya kan Lagi, kayak gua pernah pitching Gue gitu juga kan. kalau di approach juga gue langsung terima sih. Iya, Pasti langsung terima. Iya, nah udah gitu, udah. Besokannya apa lusa gitu, gue ajak ke Magna. Oke. Akhirnya kita ketemu lah, langsung kenalan, sadat segala macam. Gue kenalan sama tim Magna juga. Karena gue tanya, lo butuhnya gue esa apa gitu. Ya, Benar. gue pengen lo yang lead kreatifnya. Plus lo yang ngedesain dah gitu. Oke. Di sini karena gue nggak punya tim desain. Benar. Oke. Jadi kalau ngedesain gue butuh anak Magna ya gitu. Oke. Karena role-nya beda nih gitu. Karena gue mostly gue udah nggak ngedesain banyakan. Jadi banyakan tuh anak Magna gitu. Tapi di situ lu taunya ini tuh atau Gue taunya taunya dari dia pun bilang gue baru menang pitch. Nah pas ketemu dia baru cerita dan dia cerita ya intinya dia pengen karena dia merasa ini baby dia lah. Oke, Gitu. baru lah brand barunya dia. Udah Baru. tahu kan positioningnya, gue juga ngerti gitu. Jadi pengen ini tuh brand sports banget dia bilang. Jadilah dia belum ada namanya, kita sempat brainstorming juga. Akhirnya dia keluar dengan nama dari dia udah ketok palu gitu. Awalnya kayak apa gitu, mirip-mirip lah. Akhirnya dia pilih desain berhubungan dengan haki lah segala macam. Nah itu kan Nggak ribet mikir kan. maunya. Gue juga kenal emang orangnya ya kayak gitu aja. Bener. Jadi ya udah kalau lu Cowboy. yakin, lu suka, ya gas gua ngikut aja. Terus gitu. yang ngedesain siapa sih bang sebenarnya jersey-nya? Yang mana? Kok karet-karetnya kayak di gue Lu jangan mulai lu. kagak kan itu tapi yang ngedesain lu ya? Iya ngedesain kita. Desainnya kayak apa jersey iklan Kuku Bima. Iya, Kata Edwin Basri ya bang, bukan gua ya. Edwin Basri. Milip jersey iklan Kuku Bima. Bukan gua ya. Menurut lu desain jersey-nya berapa kalau lu? Personal deh, yuk kita rate. Jujur ya. Jujur, kita jujur semua ya, gua open deh. Jujur, you could do better gitu loh. Iya, betul. Karena beberapa Setuju kali gue. gue ngeliat lu tuh cocoknya pakai kerah, pakai apa. Iya, bener-bener. Gue tau lo lu punya taste banget waktu Oke, gue ngeliat berarti yang ini. mau obrolan gua tadi ya kayak di leher ya. Iya, di Lu leher. berapa tapi 1 sampai 10? Gue bilang 6/10. 6/10. Lu berapa? Gue sejujurnya 7,5 karena gue Oke. suka Lu detail. gila. Ayo lu. Oh lu suka detailnya. Oh iya. Oh, udah ngomong detail. Iya. Gua setuju lu bilang 7,5. Tapi overall jujur aja. 7,5. 7,5. Oke. Lu? Overall gua 6. Oke. Tapi kalau dipakai Justin Hubner lumayan jadi 7. Iya, bener. Lumayan jadi 7. Iya bener. Iya serius. Waktu tapi dipakai itu Witan sih. kayak apaan sih kalau Justin Hubner oh keren. Nggak, Oh karena- ini maksudnya. Iya. Gue tuh lebih expect waktu gue ngeliat Hernanda sebagai Liverpoolian gitu, gue ngerasa dia Bener, bisa bener. kayak nge-styling dengan pakai Memang kerah sih. lah, pakai apa. Itu yang gue kaget. Jadi, kok kayak gini? Gimana Nah, journey cerita. Lu udah cerita belum journey desain sama Koci? Belum. Belum. Nah, Oh, mending di emang sini aja cerita ya? itu aja ya. Sebenarnya ini kita tuh yang kalian lihat ya itu sebenarnya gue nggak bisa bilang itu kayak di apa ya itu kan sebenarnya akumulasi dari berbagai masukan, ide, revisi gitu kan. Karena ya Pengen ada banyak orang tuh. memang kita yang desain makna gitu ya gua gitu. Cuman yang nggak bisa dipungkiri kepentingannya kan juga banyak. Ada satu PSSI, ada satu Erspo juga, ada Sadat dengan selera mereka yang beda-beda. Walaupun mereka percaya ya. Cuman apa yang kalian lihat itu sebenarnya gue tadi juga ditanya bisa nggak di spill? Nggak bisa. Mas. Iya, spill itu yang calon-calonnya. Calon-calon yang Alternatif udah design. terrevisi. Nggak bisa itu. Awalnya Kalau nggak spill gitu, ke sebenarnya. mata kita dong juga. Nggak kan set kamera. Tapi jujur ya, gue bisa kasih tahu ya. Jersey-nya dari awal kerahnya adalah bulat. Dari awal memang Emang bulat. bulat, nggak segitiga nggak apa. Cuman emang patternnya beda, lebih detail. Oh, patternnya beda. Iya. Gue mau iya. nanya berapa lebih persen detail. perbedaannya dari desain pertama lo sampai yang jadi? Kira-kira beda. Misalnya berapa ya? Kira-kira 60-70% Oh lah. lumayan dong ya. Oh, banyak banget dong. Iya. Berarti lu bukan sebagai Oh enggak, maksud gua Oke. asli misalnya 100% ya. Ini misalnya nggak direvisi gitu. Nah, ini tuh tinggal 70-60%. Oh, Ya, tapi itu oke. menurut gue Iya, juga iya, Nah, iya, iya. tapi kita tadi udah nge-rate jersey timnas ya. Heeh. 6-7. Menurut lo sekarang jersey timnas itu udah rilis semua berapa rate-nya 1 sampai 10? Personal ya? Personal. Lo Tetap 10 gua. harus bangga, cuy. Makanya harus bangga, cuy. Kalau enggak ngapain gua marah-marah. Kalau enggak ngapain gua marah-marah. Seberapa puas lo 10 ya? Lo puas banget ya. Gua apapun hasilnya gua bangga.
Apa yang lo coba lu taruh di situ? Apa? Karena kan dia polos kan. Ini sebenarnya polos ini idenya siapa gitu bang? Iya. Sebenarnya polosnya itu kesepakatan bersama sebenarnya. Kita nggak pengen bikin jersey tiba-tiba patternnya tuh batik. Oh iya. Enggak. Itu kan Padahal kan lagi ngetren ya, jersey bergambar. Maksud gue, jersey punya pattern tipis-tipis. Iya, gue udah bilang ke waktu itu kayak jelasin. Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika-nya jor-joran kan ya. Banyak banget. Lu masukin apa tiba-tiba? Lo kalau mau desain jersey misalnya tadi gitu Persis gitu atau Persebaya deh, gampang kan lo cari pattern yang khas Surabaya atau filosofi Surabaya lo tempel. Tapi kalau ngomong Indonesia, lo nggak bisa ambil satu comot lo taruh. Yang lain gimana? Karena ngiri-ngirian. Nah jadinya idenya adalah orang ke-12, pemain ke-12. Siapa lagi sih? Supporter. Iya. Dan menurut gua itu ide yang sangat masuk karena supporter tuh nggak cuman belain lo pas lo lagi main lo. Main ya. Enggak, lihat aja komen soal coach apa STY gitu. Sampai sekarang kan dibelain terus kan. habis-habisan. Itulah suara pemain ke-12 menurut gua. Jadi dalam dan luar lapangan tuh mereka tetap support. Nah itulah kenapa kayak patternnya gua taruh di dada. Even kemarin gua sempet ngidein tuh. Jadi sebenarnya keren sih sebelum kita rilis kita pengen seeding gitu ke lo segala macem. Jejo 12. Oh 12 semua 12 ya, semua 12 ya. Gua pemain ke-12. Itu keren gua akuin, itu keren. Tapi produksinya mepet. Oke. Nggak bisa. Terus udah gitu bingung juga ya kita mau nge-spill jersey di launching. Tapi udah ke-spill duluan gitu loh. Akhirnya kita balik sampai akhirnya ya udah deh kita udah nggak ngikutin lagi, mereka yang ngurus sendiri launchingnya gitu. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya semua niatannya baik, Semua baik. When it goes south sih, mulai Tiba-tiba kayak menjadi Iya, kapan dia jadi itu? Pertama masih baik nggak? Pertama masih baik, Tiba-tiba rame. Iya. Baik-baik itu maksudnya di sosial media Sosial kan? media dulu deh, sosial media deh. Menurut gue dari awal kayak cuman bertahan sebentar sih Jay. Kan gue pas gue posting jubret gemuruh kesetiaan nih jersinya gitu kan. Kita ngedesain nih bla 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 terus Arspo naikin gitu kan. Mulai itu ada yang komen tuh. Jelek. Semuanya jelek. Nggak ada yang bilang bagus deh intinya. Polos banget ya. Terus kalau yang kemarin kalau yang kemarin kan sempat klik tuh. Kalau sempat klik itu bener berarti jelek banget. Jelek banget. Iya. Dan bener lah kemarin yang klik tuh bener. Habis tuh. Terus ya udah, gue kayak coba nonton. Aduh. Terus di grup juga pada heboh, ya udah tahan aja gitu. Terus tiba-tiba ada yang mulai kayak ngatain aneh-aneh. Iya. Agak-agak nggak enak gitu. Udah gitu gue lagi di rumah sakit kan. Ya lo rumah sakit ngapain sih? Jari lo kan Apa yang paling bikin lo mencak apa? Yang paling pecah sih ada satu. Wah. Kagak ada isinya ya. Lu ngapa-ngapain cuma Gue bisa bayangin Ernanda lagi sakit di rumah sakit, nggak tahu mau apa-apa. Iya, bini lu gimana tuh? Foto Emang tahu gue mau tahu dihujat. sekarang dari lu. Iya, lu dihujat ya, lu nggak digituin sama bini lu kan? Pasti lu dihujat nih gitu. Lu maksudnya? iya kan Si kondisi gimana tuh waktu pertama kali nge-follow up ke lu gitu? Iya gue, gimana ya? Bingung sih. Maksudnya kayak, Dan lu terkena emosi juga, salah lu juga. dan Apa lu bilang bini lu kayak gue mau sendiri aja deh gitu? Enggak. Dia juga nanyain kamu gimana? Gue mungkin Lu banget butuh gitu waktu ke nih, cewek gue gitu. kayak gue pas sendiri dulu deh anjing, gue pengen baca Sabar komen ya sendiri. gitu. Cuman lama-lama gara-gara gue balesin juga, gue emosi juga. Gue juga kena ngomel sama Iya. Kamu ngapain? Iya. Berarti lu kayak sendiri dan banget, itu- bini lu aja nyerang lu dong jadinya. Pada saat itu ya. Banget. Dia ngasih tahu lah kayak Iya. harusnya kamu nggak gitu. Cuman gue selalu dalam hati gue nih kan mangkal banget istilah bahasa Jawanya itu. Ya coba lu jadi gue gitu. Gue selalu balikin gitu. Cuman Iya. nggak bisa juga gue langsung ngomong gitu dan ya pasti gue kena ngomel lah gitu loh. Benar. Apa Dan itu karena lu nggak datang ke launchingnya, jadi lu Tapi kayak sakit juga, Jack. maksud gue kayak gue tuh nggak pernah maksudnya Masa lagi sakit maksud gue gini, dia maksa untuk hadir di online kayak gue harus hadir nih, gue harus come up gitu karena apa, karena lu nggak datang waktu launchingnya kayak
Enggak sih. Emang lu gak konsul dulu tiba-tiba hadir dengan statement yang menohok kayak gitu? Yang mana? Oh, kayak pembelaan. Jujur gue nggak baca pembelaan lu di Twitter ya, karena gue kayak gue tuh nggak mau tahu lu personal kayak gimana, nggak mau kayak ya begini orang, gue nggak mau. Jadi gue nggak mau pembelaan yang statement atau yang gue balas-balesin? Yang lu balas-balesin, Oh, itu udah nggak ke kontrol. Itu lu udah nggak ke kontrol ya. Itu udah kayak wah bebas jadi gue. Bebas, iya. Itu persis temen gue, anak-anak Magna. Even istri gue ini nggak kayak kamu gitu loh. Kamu mau nunjukin apa sih gitu? Gue even kayak waktu baca ulang. Anjing gue mau nunjukin. Itu bukan lu kan? Itu siapa gitu ya? Kayak wah ngeri banget ini. Ngeri. Dan yang paling mungkin sosok liar banget gue. Ketika sampai ngomong bahwa perjanjian kerjasamanya udah selesai dan gitu. Wah itu gue. Oh iya. Gue baca Iya. Tiba-tiba ya terus lu bilang ya udah bayar. Wah itu pecah sih. Itu rusuh banget cuy. Malam-malam ya. Itu boleh cerita aja ya. Oh iya ya. Itu jadi hari sebelum bukan hari itu ya. Hari itu tuh Sabtu. Terus gue sore lagi panas banget deh suasananya gitu kan. Cuman gue lagi nemenin anak gue ulang tahun temennya dia di sekolah tuh. Ya segala macam. Terus tiba-tiba 5:30 sore ada yang telepon. Mas Ananda kayaknya perlu bikin statement deh gitu-gitu bilang lah. Nah terus nggak lama orangnya panik juga, ini panas banget mas Ananda nggak mau bikin ini. Terus gue dalam hati gue masih denial kayak ngapain gue minta maaf gitu. Gue masih gitu loh. Bayangin. Gue masih ada ego gue. Terus kayak sampai rumah, sampai di sekolah, sampai akhirnya gue bengong kan. Terus istri gue, kamu kenapa gitu? Habis ditelepon nih sama ini, terus dia baca kan. Kamu minta maaf ya gitu. Dia bilang gitu, gue langsung tuh. Iya ya, ya udahlah. Kita pulang, aku nulis gitu. Udah di mobil gue pikirin gue ngomong apa ya. Gue nggak mau juga merendahkan diri gue sendiri. Cuman gue pengen bilang juga gue tetap bangga sama gitu loh. Kayak macam-macam. Udah gitu gue gak ada PR kan. Oh lu gak ada PR juga. Banyak banget yang DM gue, Mas Hernanda. Sorry banget nih ya. Mas demi kebaikan nama Magna gitu Je. Banyak banget kebaikan Magna. Mas Hernanda sendiri mau nggak Mas Hernanda hire PR saya bisa bantu Mas. Iya. Gue tadi baru mau nanya lu nggak ada tim konsul PR? Enggak, sorry enggak. Saya bisa handle sendiri. Gue masih gitu. Di suasana panas itu gitu. Padahal kalau gue pakai kepala dingin gitu ya, gue normal aja. Jelas mungkin gue kayak at least gue nggak usah bales, gue nggak usah PR-PRan mainin handphone, uang gitu kan. Iya. Tapi enggak men, gue masih liar tuh. Di X gue bacain persis 270.000 komen, gue bacain Anjir. Nah, gue rasain tau sih kayak anjing gue digebukin. Itu tuh kayak digebukin maling tuh, kayak lu jadi maling digebukin nggak sih? Itu mode yang sama tau gak sih menurut gue ya? Orang yang nggak beli jersey pun atau yang nggak suka ikutan dan itu sama membunuhnya menurut gue. Udah gitu ada yang kayak nggak kenal gue kayak coba bunuh gue istilahnya gitu. Kayak ini gila ya orang-orang juga, tapi gue juga gila sih balesin gitu. Mereka bukan real account misalnya gitu. Jadi sengaja logout, ganti account, komen lu, terus bye-bye. Kan gila orang anjing gitu kan. Nyamper terus hidup mereka lanjut gitu aja. Pikiran gitu loh. Iya nggak sih? Jahat orang ya. Soalnya Hernanda tuh lawannya fans bola, jadi jauh lebih serem banget. Itu gue akuin. Gue waktu bilangin, dinasihatin gitu ya sama Coach Justin, ini liar banget. Ini off the record ya. Sebelum kita syuting kan kita ngobrol-ngobrol dulu gitu. Ini dunia yang lo sama sekali nggak ngerti. Lo bilang lo anak bola tapi lo nggak ngerti masyarakat Indonesia gitu. Jadi ya lo terima aja. Iya sih. Bener sih. Ada dua warga di Indonesia yang lu gak boleh sentuh tuh. Pertama, main bola. Ini semua fans bola. Semua lagi K-pop. Udah itu dulu tuh, jaga. K-pop. Nah, gue... Fans bola mana lagi di dunia bisa bunuh orang? Iya. Gitu sih. Jadi ya itu ceritanya. Terus, lanjut ya. Abis itu telepon akhirnya gue bikin statement. Istri gue baca, direvisi dikit sama dia, bla dah gitu kan. Udahlah gue gak mau liat handphone segala macam. Sampai akhirnya mau tidur iseng kok ada mention dari buat gini, weh bro lo yang bener aja, gue bilang gitu. Harusnya nggak gini dong gitu. Please dong lunasin gue sekarang. Nge-tweet gue gitu tuh aja. Orang udah
luka, dikasih garam, dikerok lagi. Iya, dikerok lagi. Gue sampai bilang, istri gue tuh malam-malam setengah 12 malam, boleh nggak aku nge-tweet gini? Aku udah panas banget, aku marah banget gitu. Ya udahlah, serah kamu, jebret. Itu tuh yang bikin. Ya udah serah kamu. Pecah lagi langsung. Emang jari-jari tuh mesti dikontrol ya. Kalau istri udah bilang terserah tuh tanya enggak. Bukan boleh ya sebenarnya. Cuman feeling gue kok, gue harus ngomong. Iya. Dan beneran, habis ngomong, 5 menit kemudian Steven anak Magna, Mas udah ditransfer. Anjir, dilunasi dia. Hikmahnya itu ya. Gila. Hikmahnya itu. Hikmahnya lunas. Maksudnya kalau emang kerjaannya sudah selesai, gue nggak akan protes apapun lah. Ini kan kerja, emang tanggung jawab kita udah selesai, tapi kan belum selesai secara administrasi gitu loh. Oke, kalau jadi ya udahlah gitu. Tapi ya udah selesai. Tapi lu sekarang udah balik lagi, udah ngapung lagi ya kan, udah sibuk lagi. Aduh, ya amin deh. Dari yang Untungnya kemarin terjadi, gitu. apa yang lu petik? Petik ya. Satu, gue abis ini ulang tahun ke-40 kan. Oke. Gue nggak pernah sedown ini tau gak sih. Satu, karena 2024 gue tuh gila sih. Roller coaster. Satu, baru punya anak kedua kan. Anak kedua. Itu gue nggak tahu kenapa punya anak di umur segini capek men. Fisiknya itu beda gitu. Istri gue juga lumayan lah capek gitu kan. Terus 2024 awal tiba-tiba ada yang datengin pengen invest Magna. Itu lumayan, gue kaget. Gue kaget, deg-degan, semangat juga, Ji. Nyampur, kebayang gak sih lo? Iya. 10 tahun sendiri, kayak suka-suka gue, bayangin. Pace gue gitu kan. Gue mau males ya bisa, gue mau ngebut ya bisa. Tiba-tiba ada yang kayak percaya gitu ya. Nah itu 2. Terus yang ketiga, tiba-tiba sakit gue. Sehat walafiat begini, tiba-tiba dar. Autoimun yang gue harus ngilang dari rumah gitu ya, hampir sebulan. Gak bisa apa-apa, gue ninggalin semuanya. Terus terakhir itu, jersey. Wah, habis gue. Kelar. Dan ini baru bulan April. Baru April. Dan kayak, ya sefakta-fakta hidup gue tuh sekarang. Gitu. Gokil. Jadi ya, terus kayak gue datang ke Magna gitu ya. Anak-anak bukan cuman gue. Even si istri gue sama partner-partner gue di Magna kan bilang kayak, Mas ini sorry bukan tentang lu doang, ini kayak lu jeopardize the whole company. Iya. Dan lu bangun 10 tahun lu bisa habis-habisnya Mas gitu. Di situ gue kayak anjir, gue kumpulin semua sebelum bukber tuh dari terakhir ngantor. Gue say sorry ke semuanya. Sorry banget. Terus kayak ya gue beneran minta maaf karena ya gue juga manusia gitu-gitu loh. Terus kayak, tapi tenang aja, gue akan tanggung jawab. Gue yakin ini badainya akan berlalu dan gue pasti rapihin ini satu persatu. Gitu. Gila, emang mau dirombak ya dari awal ya. Jadinya, jadi kayak dipugar lo ya. Jadi kayak jadi ya udah sekalian aja udah berantakan. Gue udah susun lagi aja brick by brick gitu. Terus kayak tiba-tiba si Iyas juga bilang kayak, iya gue ada beberapa klien yang hold juga nih Mas gitu. Jadi kayak anjing gue makin deg-degan kan. Kayak semua lini tuh kena gitu. Cuman ya alhamdulillah ternyata pas gue cek lagi gitu kemarin-kemarin pas udah reda ya mereka tetap jalan gitu. Dan untungnya juga tiba-tiba klien ada aja beberapa kontak lagi. Jadi emang gue harus hold dulu kayak kemarin tuh udah selesai gue beresin datang ke emang caranya emang harus gitu. Gue minta maaf, bikin statement, udah selesai. Say sorry, dah. That's it. Bener. Dan gue ya belajar banyak dari situ. Asli. Kalau ada satu kesempatan waktu, kalau lu bisa balikin waktu, lu mau balikan sisi yang mana sih? Lu menerima kerjaannya, lu berhenti nge-tweet. Gue kayaknya berhenti nge-tweet. Lu berhenti nge-tweet ya? Jadi iya, tapi gue nggak menyesali ya semua ini terjadi. Ya. Cuman gue penasaran kalau misalnya hari itu gue nggak iseng, nggak nge-tweet, nggak baca, nggak kayak balesin satu kata apa gitu gue lupa. Udah. Terus gue nggak screen capture ada deh komen orang gitu. Aduh, itu karena sebenarnya jersey
seiring berjalan waktu akan diterima gitu loh. Bener. Karena ini Iya. pelan-pelan udah mulai diterima lagi. Iya. Diterima. Menurut gue orang ya cuman menurut gue ini panasnya orang ngebenci ini gara-gara ya hasil tweet-tweetan aja. Iya, Kelakuan Kalau gue pas- juga iya. gitu. Kalau awalnya juga Gue diem smooth, aja diemin misalnya, juga iya. orang bakal Bener-bener. pakai dan Heeh, selesai. pakai Bener-bener, lagi. Ini kan bener. kayak udah jadi kayak gue jadi punya label tuh, desainer arogan, terus anti kritik, Heeh. Plagiat juga katanya. iya, terus desainer Anti anti UMR. anti UMR. Gue baca Ada satu-satu statement itu ya? aja. Iya, anti Gue UMR. sampai bilang Gue sampai gue juga mulai dari bawah kali gitu, nggak mungkin lah gue nge-tweet itu gitu tuh. Terus screen capture yang belain gue satu-satunya, gue posting dan gue skip bawahnya tuh ada dia ngomongin itu. Jadi ya, Gue bilang Nasi lu sudah nggak tahu dibumbu. siapa Justin. Justin yang gua tahu cuma Justin Bieber. Soalnya Justin Bieber anjing banget. Lu udah kalap sih, udah kalap. gue gila tuh. Keluar gila ya. itu bener-bener gue Walaupun gue sampai sekarang ngakak sih baca. Kan bisa gini ya. Lucu loh. lo ada fun fact nggak nih? Coba lu Liverpool. Liverpool. Fun fact-nya tadi malam kalah 2-0. Kalah 2-0. Gimana nih? Itu bukan fun fact, itu just fact. Anehnya di mana Liverpool kalah? Dolar sih. Liverpool tuh udah basi karena Egyptian King udah bapuk, udah tua. Benar-benar. Bercanda. Salah lagi bagus pasti. Ngomongin soal yang menang Liverpool ya. Iya, maksudnya. iya. Emang sih tahun ini emang tahun yang sangat mungkin roller coasternya sama. Wah, gila. Benar. Klopp sendiri juga memutuskan untuk Mau cabut. tahun ini. Ya. Siapa Iya. yang bakal penggantinya siapa? Ya tahu gue tadinya ngarepnya kayak simple lah Xabi Alonso gitu kan. Iya. Itu nggak simpel, Sabilo semua simpel. Dia invisible kan ya tahun ini ya? Invincible belum kalah dia. Invincible dia. Untouchable gila. dia. Gila. Itu Dia loh tim Gurame tiba-tiba bisa jadi kayak gitu sih hebat sih. Yoi. Nggak pernah Katanya Madrid mau duluan sebelum Iya, Liverpool. cuman ya kayaknya keputusan bagus juga sih dia lanjut di situ. Namanya Iya, juga iya. bakal lebih harum lah. Enggak, cuman ya gue udah kangen sih menunggu Liverpool masuk ke papan tengah kayak MU lagi. Iya. Kemarin sempat bangkit kan ambil Liga Iya, Champion iya, kan. iya. MU betah banget anjir. Muter ya. Gue udah berapa tahun gila MU. Gue lagi ngerasain nih apa yang Liverpool ngerasain 10 tahun yang lalu sih. Iya, benar. Yang dimana gue dulu kalau lihat Liverpool fans gue selalu bilang Sekarang MU. sekarang Berat. MU. Dulu berat sih jadi Liverpool fans. Iya. Nah, sekarang jadi fans MU berat Jadi banget. fans MU sih. Fans gila MU sih. gila sih. Gue ada pertanyaan terakhir. Jersey kita kan mau dirombak katanya. Itu langsung sekarang ini. Dan apakah lu Katanya join? sih gua enggak sih, Lu Gua nggak join? karena ya kemarin kan sebenarnya kerjaannya udah selesai. Dan gue juga terus terang jujur denger pengen diganti, gue juga happy lah karena itu jadi solusi kan. Menurut gue pressure paling tinggi nih yang desain Iya, desain iya. abis Selanjutnya. Hernanda. Iya anjing. Iya. Bener-bener. Semua Beban warga anjing. Indonesia. Beban kita Kita sampai ada lihat. hashtag kembalikan Hernanda. Ivan gue nanya, dia kan kayak yang bukan menginisiasi apa ya, gara-gara dia lah. Ya gara-gara Iya, dia iya. bikin Penggeraknya ya. iya, Gue iya. tanya jujur gitu, plan lo apa sama si jersey-nya gitu. Iya kita akan libatkan segala macam ini apa dari supporter lah segala macam. Oh, oke. Ya good luck lah buat lo. Gue domba lu, cuman urusan jersey kita netral ya. Kalau emang busuk jelek akan gue katain jersey lu. Tunggu lo. Kalau jelek gue bantai. Gue bantai lu, gue domba lu. Tapi kalau jelek ya gue bilang jelek. Iya. Penasaran jadi. Penasaran Iya. ya. Sebelum jersey-nya dia ganti, berarti jersey lu akan jadi barang rare dong ya. Orang lah dong, legit. Wah, gue harus beli tuh, gue harus beli tuh. Masih dijual kan? Punya tuh. Ada yang bilang begitu. Cepet-cepet beli aja Jersey tuh berarti legend, sebelum jersey ganti desain legend. tuh. Iya juga ya. Benar-benar. Karena nggak tahu ya dipikirin lagi itu satu-satu jersey yang sangat kontroversial lah. Asli gemuruh, Iya. bener-bener gemuruh ya. Beneran gemuruh netizen lah, gemuruh apapun lo 20 tahun ada di lalu situ. itu 20 tahun lagi itu menjadi barang rare yang bisa Bener. bisa Iya, dibanggain. Buset, Bener, harga-harga. bener, Iya, gue Orang keluar nih. Iya. Dan udah gitu kan ya dibenci banget gitu kan. Dibenci banget. Udah gitu timeline-nya paling sempit. Paling sempit betul. Enak juga kita ya di kasus begini ngobrol ya. Udah kayak Bedanya sama apaan siapa aja ya? nih. Tapi kok Ji, kalau kita nggak ada sonar Paraiso, kita nggak akan bisa ada di sini nih. Enak banget tempat ya. Enak banget ya kan. Dan Lu ini- kalau mau staycation, jadi staycation tuh bukan cuma urusan kumpul kebo ya, tapi ya sama keluarga, Sama cowok-cowok juga. sama cowok-cowok Cowok-cowok ngegeng gitu kan. Sendiri juga bisa buat cari inspirasi aja gitu loh, kayak
ganti suasana aja, kemewahan gitu kan. Kamar lu kan bau lemak gitu, temboknya hitam. Sekali-sekali ganti suasana gitu. Karena kemewahan, cowok-cowok kayak gini kemewahan ini. Kemewahan tuh mengundang inspirasi. Coba jelasin, kok sebagai orang yang hidup di kemewahan. Gue nggak ngerasa gue mewah sih. Cuma Oke, kayak gitu. Kalau dari gue udah kelar, udah cukup lama, dan gue terima kasih udah ada di podcast di kamar. Hopefully for you are, gue kepengen semuanya lancar-lancar aja. Kita makin grow up, makin mature, dan hopefully kalau emang kejadian kayak gini lagi, lu tau lah, matiin handphone. Betul. Aja dari gue, Thank you, guys. Thank you. Thank you Bang Er, comeback stronger. Thank you. Kita Thank you, tunggu Brody. berikutnya ya.